Nabi SAW lalu meneruskan perjalanan setelah mendapat pendapat tersebut hingga sampai ke sebuah tempat di wilayah Badr yang bernama Udwatid Dunya, tepatnya di utara Badr, dan beliau berkemah di belakang Udwatid Dunya. Jadi perlu saya kasih gambaran tentang kondisi perang Badr, teman-teman. Ada satu gunung besar. Gunung besar ini yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Di sebelahnya gunung itu namanya Udwatil Quswa. Rupanya tanpa diketahui oleh Nabi SAW, pasukan Quraisy tiba di Udwatil Quswa. Di seberangnya gunung, jadi cuma batasnya gunung. Sini pasukan, sini pasukan. Dua-duanya tidak saling tahu kalau ini sudah ada pasukan di situ. Dan yang luar biasa di sini kata ulama tafsir, di sini tanda kutip tidak ada rekayasa Allah. Kafilahnya Abu Sufyan lolos. Kafilah Abu Sufyan tidak tahu kalau pasukan sudah tiba di lokasi itu. Mereka juga tidak tahu kalau pasukan muslimin ada. Kedua pasukan tidak saling tahu. Luar biasa Allah atur kejadian ini, dan kita akan bacakan ayat berbicara masalah itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Sufyan belum tahu kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badr, dan ia terus menyelamatkan kafilah dengan menelusuri gunung demi gunung hingga keluar dari wilayah Badr dan keluar ke pesisir Laut Merah dan berhasil selamat dari pasukan muslimin. Sesuatu yang merupakan rekayasa Allah Azza wa Jalla, tanda kutip di sini, ketiga kelompok tersebut tidak satu pun saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan hal ini Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas. Kembali lagi surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 42. Ingatlah pada hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, maksudnya Udwatid Dunya, lebih dekat dengan Madinah, dan ketika mereka pasukan Quraisy berada di lembah Quswa, lembah yang lebih jauh di sebelahnya gunung. Sementara kafilah yang sedang kalian kejar berada di bawah kalian, maksudnya sudah melampaui tempat itu, sudah berhasil lolos. Sekiranya kata Allah, kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu, pasti kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Dia Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Kata para ulama tafsir adalah memberikan kemenangan untuk muslimin dan mempermalukan orang-orang musyrik. Yaitu kata Allah, agar orang yang binasa itu binasa selama-lamanya. Tokoh-tokoh Quraisy nanti kita lihat akan banyak yang mati di perang Badr. Termasuk musuh Islam yang paling besar siapa? Abu Jahal. Yaitu agar orang yang binasa selamanya dengan keterangan yang nyata, pasti mereka mati, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Maksudnya orang-orang beriman, mereka tahu ternyata menang bisa didapatkan walaupun jumlah mereka lebih sedikit, dan mereka yakin mereka dalam keadaan benar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat inilah teman-teman sekalian yang membuat para ulama mengatakan tadi ada rekayasa tanda kutip Allah yang Maha tinggi, karena Allah mengatakan kalau kalian janjian nggak bakal terjadi nih. Lokasi Allah yang tentukan, gitu kan. Pertemuan musuh Allah tentukan, kafilah Quraisy lolos Allah yang tentukan, semua sudah diatur. Dan kesimpulan sederhana kata para ulama sejarah, perang Badr telah diatur langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari langit.